Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan daurah ilmu al-mawaris kita semua. Kita sudah sampai pada pembagian jatah waris saudari kandung perempuan. Jadi maksudnya adalah jika ada yang wafat si mayit gitu ya, memiliki saudari kandung perempuan, entah kakak perempuannya atau adik perempuannya, maka berapakah jatah saudari kandung si mayit gitu ya dari jatah warisannya? Maka di sini ada tiga keadaan bisa dilihat dengan teman-teman. Ada tiga keadaan. Ini keadaan yang pertama, ini keadaan yang kedua, ini keadaan yang ketiga. Lihat keadaan yang pertama, saudari kandung perempuan mayit itu pertama bisa mendapatkan 1/2. Kapan dia dapat 1/2? Jika dia sendiri. Jika saudari kandung si mayit itu cuma ada satu orang, entah kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan, maka jika sendiri dia dapat 1/2. Yang kedua, jika lebih dari satu maka dia dapat 2/3. Jika saudarinya ada 2, 3, maka dia dapat 2/3. Nah, kapan saudari kandung mayit itu dapat 1/2 jika sendiri, atau 2/3 jika jumlahnya lebih dari satu? Ini syaratnya ada 3. Kapan? Yang pertama, jika tidak ada far'un waris. Far'un waris itu adalah keturunan. Jika tidak ada keturunan si mayit, jika si mayit tidak memiliki keturunan, maka saudari kandung baru bisa dapat harta warisannya 1/2 atau 2/3. Yang kedua, syarat yang kedua apa? Tidak ada aslun waris laki-laki. Aslun waris itu orang tua ya teman-teman ya. Orang tua si mayit yang mendapatkan waris, seperti ayah, ibu gitu ya, kakek, nenek, buyut, seperti yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Itu semua disebut dengan aslun waris. Nah, jika tidak ada aslun waris, maka barulah tidak ada keturunan si mayit, juga tidak ada orang tua mayit yang dapat warisan, maka barulah saudari kandung perempuannya si mayit bisa mendapatkan warisan. Dan syarat yang ketiga, tidak ada mu'asibnya. Mu'asibnya saudara sederajat, laki-laki gitu. Jadi misalnya si mayit, ternyata si mayit punya saudari kandung, punya juga saudara kandung gitu. Maka saudara ini disebut mu'asib, disebut dengan mu'asib, saudara mu'asibnya si saudari kandung ini gitu. Nah, jika misalnya ini kan dapat 1/2 atau dapat 2/3 kapan? Jika saudara kandung atau mu'asibnya tidak ada. Dan ini mu'asib. Jika tidak ada, maka jika tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka saudari kandung perempuan mayit barulah bisa mendapatkan harta warisan gitu ya. Misalnya contoh, saudari kandung, saudari itu bahasa Arabnya ukhtun gitu ya. Ukhti kandungnya si mayit. Ada ukhti kandungnya si mayit gitu ya. Kemudian tidak ada far'un waris, tidak ada keturunan, tidak ada aslun waris, tidak ada mu'asib. Langsung misalnya paman, ini contohnya paman. Nah, maka berapa? Nah, kita lihat sini teman-teman, ukhti kandung. Karena dia cuma sendiri di sini, maka lihat dia dapat berapa? Dapat 1/2 karena dia sendiri. Paman dapat berapa? Seperti biasa, dapat sisa. Paman ini bukan aslun waris gitu, karena dia aslun waris itu adalah orang tua yang dari mereka muncullah lahirlah si mayit ini gitu teman-teman. Nah, maka berapa rasul masalahnya? Rasul masalahnya karena di sini cuma ada satu saja, yaitu 1/2, maka kita ambil rasul masalahnya 2. Jadi maka ukhti kandung dapat 1 bagian, paman dapat sisanya yaitu 1 gitu. Jika hitungannya gimana? Jika hartanya ini nanti pembagiannya ya. Cara pembagiannya nanti insyaallah kita bahas setelah pertemuan ini selesai. Maksudnya tentang pembagian jatah waris, jika sudah selesai barulah kita masuk pada pembagian harta warisnya. Nah, ini ukhti kandung karena dia sendirian dapat 1/2. Kenapa dia dapat 1/2? Pertama, karena dia sendiri. Kemudian yang kedua, terpenuhinya 3 syarat ini. Lihat, tidak ada far'un waris kan, tidak ada keturunan mayit. Iya, di sini tidak ada. Kemudian tidak ada aslun waris laki-laki kan? Aslun waris laki-laki kan tidak ada. Jadi artinya kalau ada ibu misalnya di sini, ibu gitu ya. Jadi yang dimaksud, kita ulang, yang dimaksud dengan aslun waris di sini adalah yang laki-laki. Aslun waris di sini adalah yang laki-laki, yaitu ayah, kakek, dan kakeknya, ayahnya kakek gitu ya.
Kita tulis misalnya di sini ada ibu, maka ibu tetap dapat gitu ya. Ibu dapat berapa? Dapat, karena dia sendiri dapat 1/3 gitu kan. Maka ternyata di sini kita ganti ra'sul masalahnya menjadi ra'sul masalah menjadi 6 gitu. 6 bagi 2 3 gitu ya. Kemudian ibu dapat berapa? 6 bagi 3 2 5, sisanya 1 gitu. Nah, ukhti kandung dapat 1/2. Kalau ukhti kandungnya ada 2, maka tinggal kita ganti dari 1/2 menjadi 2/3 gitu teman-teman. Baik. Nah, jadi itu tentang keadaannya jatah waris yang pertama, keadaan yang pertama bagi saudari kandung perempuan. Lihat yang kedua. Dia mendapatkan baki. Baki itu apa? Sisa, gitu ya, dapat sisa. Kapan dia dapat sisa? Nah, ini dengan 3 syarat ini. Yang pertama, tidak ada keturunan laki-laki. Gitu. Tidak ada keturunan laki-laki. Jadi artinya si mayit itu tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Si ibn atau si ibn gitu. Kemudian yang kedua, jika tidak ada aslun waris laki-laki seperti ayah dan kakek dan ayahnya kakek gitu. Tidak ada tuh aslun waris laki-laki. Kemudian yang ketiga, tidak ada akh mu'assibnya. Dia tidak punya saudara laki-laki kandung lagi. Jadi si mayit cuman punya saudari kandung perempuan saja, tidak punya saudara kandung laki-laki, gitu ya. Maka saudari kandung perempuan bisa dapat warisan, yaitu sisa jika 3 syarat ini terpenuhi. Contoh, kita bikin contoh. Misalnya ada yang wafat, meninggalkan pertama ukhti kandungnya, saudari perempuan kandungnya, ukhti kandungnya. Kemudian tidak ada keturunan, tidak ada aslun waris laki-laki, tidak ada akh mu'assibnya. Saya contoh lagi, ukhti kandung, dia kan dapat baki ya. Maka di sini misalnya ibu gitu. Nah, kemudian setelah ibu nah, misalkan ada ukhti kandung, kemudian ada ibu gitu ya. Kemudian apalagi misalnya tidak ada keturunan laki-laki, tidak ada aslun waris. Misalnya yang berikutnya binti. Nah, binti itu anak perempuannya si mayit. Nah, kita lihat gimana cara penghitungannya. Nah, ukhti kandung di sini, kita lihat, karena tidak ada keturunan laki-laki, ya toh, nggak ada keturunan mayit laki-laki di sini, tidak ada. Maka dia kemudian tidak juga ada aslun waris laki-laki, tidak ada ayah dan kakeknya si mayit, tidak ada. Tidak juga ada akh mu'assibnya, saudaranya, adik laki-laki yang adiknya atau kakaknya, ada tidak ada. Nah, maka si ukhti ini dapat baki, dapat sisa. Ibu seperti biasa sendiri dapat 1/3. Binti dapat berapa? Lihat, binti dapat 1/2 karena dia sendiri di pembahasan sebelumnya, anak perempuannya si mayit. Nah, ini gimana kok? Ini ada anak ada far'un warisnya si mayit gitu. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan jika tidak ada far'un waris itu jika yang dimaksud adalah laki-laki, anak laki-lakinya si mayit. Tapi kalau ada si binti, otomatis si saudari perempuan si mayit tidak dapat 1/2 dan tidak dapat juga 2/3 gitu. Melainkan dia dapat sisa tapi tidak terhalang gitu. Dia tetap dapat baki, gitu ya teman-temannya. Kalau ada keturunan far'un warisnya si perempuan. Kalau ada far'un waris laki-laki, maka ukhti langsung mahjub. Tidak dapat, mahjub gitu ya. Mahjub seperti yang kemarin sudah pernah kita bahas tentang mahjub, terhalang. Kalau misalnya di sini bukan binti nih, misalnya ibn, saya di sini ada ibn, maka ukhti menjadi tidak dapat gitu. Ukhti menjadi tidak dapat karena ada anak laki-laki si mayit, jadi terhalang gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau cuman keturunan perempuan saja, keturunan perempuannya si mayit, maka ukhti kandung itu masih bisa mendapatkan warisan, yaitu baki, yaitu sisanya. Nah, jika penyelesaian masalah ini gimana? Kita lihat masalahnya berarti berapa? Ada 3, ada 2, maka dia 6. Maka ibu dapat 2 panah, binti dapat 3 panah, 2 tambah 3 5, sisanya 1. Nah, gitu teman-teman. Ini ukhti kandung dapat baki dengan 3 syarat. Tidak ada keturunan laki-laki, adanya keturunan perempuan si mayit, maka tetap dapatnya adalah baki. Kalau ada keturunan laki-laki si mayit, maka si saudari kandung perempuan mahjub, jadi terhalang, tidak dapat baki, tidak dapat 1/2, tidak dapat 2/3. Kemudian yang syarat yang B, tidak ada aslun waris laki-laki, tidak ada ayah mayit, tidak ada kakek mayit, kemudian tidak ada akh mu'assibnya. Dia artinya si mayit itu cuma punya saudari kandung perempuan saja, tidak ada saudara akh mu'assibnya itu. Nah, lihat keadaan yang ketiga. Saudari kandung perempuan mayit, dia bisa dapat baki,
tapi secara asobah. Dapat bakinya tuh berdua. Dengan siapa? Dengan saudara kandung laki-lakinya. Jadi kayak tadi, si mayit punya saudari dan saudara kandung. Saudara nih A. Maka saudara ini disebut sebagai asobahnya si saudari ini gitu. Nah, kalau ada asobahnya gitu ya, ada anak saudara laki-laki si mayit. Jadi si mayitnya punya saudari satu, punya saudara kandung dua-duanya satu. Maka kalau itu keadaannya, maka saudari kandung perempuan dapat sisa secara berasobah 2:1. 2:1. Kapan dapat baki secara berasobah 2:1? 3 syarat. Sama syaratnya. Tidak ada keturunan laki-laki. Si mayit tidak punya keturunan laki-laki, baik anaknya ataupun cucunya laki-laki atau cicitnya yang laki-laki. Tidak ada tuh. Nah, kalau ada anak laki-laki, maka saudari kandung mayit terhalang, mahjub, tidak dapat warisan. Syarat yang kedua, tidak ada aslun waris laki-laki. Yaitu siapa? Ayah. Aslun tuh asli. Si mayit itu datangnya dari mana sih? Dari ayah dan ibunya. Itu aslun. Tapi aslun laki-laki siapa aja? Ya berarti kan ayah, kakek, gitu ya. Dan yang syarat yang C adalah ada akh mu'assibnya, yaitu saudara kandungnya gitu. Nah, maka bagaimana penyelesaiannya? Bisa dilihat di sini. Misalnya ada ibu itu ya. Ada ibu, kemudian ada ukhti kandung si mayit, saudari kandung si mayit. Kemudian di sini ada akh kandung si mayit, saudara kandungnya si mayit. Jadi si mayit itu ada 3 keluarga, ada si mayit, ada ukhtinya, ada akhnya gitu. Maka bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat. Nah, ibu dapat berapa gitu. Karena di sini ada ikhwah, ada jam'un dari ikhwah gitu ya, ada ukhti, ada akhwat. Dia lebih dari ikhwah, dari saudara. Ada 2 nih. 1, 2. Ada jam'un dari ikhwah gitu ya. Maka si ibu dapat 1/6. Jamun itu bilangan dari 2 ke atas. Ikhwah itu adalah si mayit punya ikhwah. Ikhwah itu saudara kandungnya atau saudari kandungnya atau seayah atau seibu gitu. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada jam'un dari ikhwah. Maka ibu dapat 1/6. Nah, ukhti kandungnya dan saudara laki-laki kandungnya, mereka berdua dapat baki 2:1 gitu. Maka rasul masalahnya dari berapa? 6. Karena cuma ada 6. Si ibu dapat 1, maka sisanya 5. Gitu. Sisanya 5. Mereka dapat 5 nih. Nah, ini kan ibaratnya si itu kan laki-laki 2 ya. 2:1. Si ukhti 1 gitu ya. Berarti dia sebenarnya adalah 3 orang. Laki-laki si itu dapat 2 bagian. Karena 5 itu kan tidak bisa dibagi jadi 3. Maka dikalikan 3 gitu ya. Dikalikan jumlahnya biar bisa dibagi ke 3 orang. Maka 5 kali 3 sama dengan 15. Maka semuanya pun harus dikali. 6 kali 3 sama dengan 18. 1 kali 3 sama dengan 3. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 15 bisa nggak dibagi ke 3? Bisa gitu ya. Maka masing-masing artinya 5. Jadi ukhti karena 1 bagian dia dapat ukhti dapat 5 panah. Dan laki-laki itu ya, saudara kandung laki-laki si mayit 2 bagian, maka dia dapat 10. Maka masalahnya 18, si ibu dapat panahnya 3, si ukhti kandung panahnya 5, si kandung saudara kandung laki-laki si mayit dapat 10. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah insyaallah taala. Itulah jatah waris saudari kandung perempuan si mayit. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.